Rencana normalisasi Arab Saudi dan Israel sangatlah sulit. Mohammed bin Salman berisiko bisa dibunuh. There is approach from President Biden administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiations continue. Till now, we gotta see where it will go. We hope that it will reach a place that it will ease the life of the Palestinians and get Israel back as a player in Middle East. Media Amerika Serikat mengemukakan spekulasi bahwa putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berisiko dibunuh karena dorongannya untuk menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel. Artikel tersebut ditulis oleh koresponden senior urusan luar negeri Politico, mengandalkan sumber anonim yang memberitahu dirinya tentang percakapan yang dilakukan MBS dengan anggota Kongres Amerika Serikat mengenai ancaman yang dihadapinya. MBS merujuk pada ancaman itu untuk menjelaskan mengapa penting bahwa kesepakatan normalisasi itu yang mencakup jalur langsung menuju penciptaan negara Palestina. Israel menentang komponen kesepakatan triad itu meskipun telah menerima gagasan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Kerajaan Saudi telah mengatakan kepada anggota Kongres bahwa dia atau MBS membahayakan nyawanya sendiri dengan mengejar kesepakatan besar dengan Amerika Serikat dan Israel yang mencakup normalisasi hubungan Saudi-Israel, tulis Tosi. MBS telah membahas ancaman yang dihadapinya dalam menjelaskan mengapa kesepakatan semacam itu harus mencakup jalan yang benar menuju negara Palestina, terutama sekarang karena perang di Gaza telah meningkatkan kemarahan Arab terhadap Israel, lanjut dia. Akankah MBS mencoba mendorong pejabat Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan pada Israel? Saya mulai melihat cara MBS membingkai situasi ini sebagai strategi pemasaran diplomatik yang cerdas. Dia mengatakan hidupnya dalam bahaya untuk mendorong pejabat Amerika meningkatkan tekanan pada Israel agar tunduk pada kesepakatan yang ditulis atau disukainya. Dia berargumen bahwa Anda mempertaruhkan nyawa sendiri untuk kesepakatan yang berpotensi penting, tentu merupakan cara yang menarik untuk menarik perhatian lawan bicara. Sejujurnya itu mungkin saja benar. Kesepakatan triad telah menjadi agenda utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelum serangan dipimpin Hamas, setelah itu ditunda dan kemudian dihidupkan kembali. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berharap bahwa kesepakatan gencatan senjata Gaza akan menciptakan peluang untuk mendorong perjanjian normalisasi sebelum pemilihan umum Amerika Serikat pada November mendatang. Senat yang sedang menjabat diyakini memberikan peluang terbaik untuk meloloskan kesepakatan tersebut, tetapi perang Israel yang berlarut-larut dengan kelompok proksi Iran, Hamas dan Hizbullah telah membuat langkah tersebut mustahil. Sementara itu, Netanyahu tidak menyebutkan kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi selama pidato di Kongres Amerika Serikat pada 24 Juli lalu. Tetapi dia berbicara dengan Biden tentang hal itu ketika keduanya bertemu di Gedung Putih. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan.
Afrika Selatan terhadap kedudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kacali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kacali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya.